Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Gia Rahmadiana. Kali ini kita akan membahas lagi, masih di mata kuliah kewirausahaan. Yang akan kita bahas pada hari ini, di kesempatan yang baik ini, adalah bisnis model kanvas. Jadi apa itu bisnis model kanvas? Mungkin banyak dari kalian yang sudah familiar dengan istilah ini, tapi ada juga yang baru dengar, Bu. Dari sebagainya. Oke, kita akan langsung bahas saja apa itu bisnis model kanvas. Tapi sebelumnya, seperti biasa ya, jangan lupa like dan komen ya, diskusi kalian, tanggapan kalian, dan juga subscribe. Jangan lupa share juga kalau memang video ini bermanfaat menurut kalian ya. Oke, langsung saja kita langsung ke tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan kalian bisa menjelaskan kembali tentang pengertian bisnis kanvas ya. Selain itu, diharapkan kalian juga bisa memahami ya, cara mengisi bisnis kanvas itu sendiri. Oke ya, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, masuk ke definisi bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Jadi, bisnis model kanvas itu, atau yang biasa disingkat dengan BMC, yang mulai marak di Indonesia, itu terdapat 9 blok bisnis model kanvas. Ada 9 blok. Jadi bentuknya blok atau metrik gitu ya. Ada 9. Nah, BMC ini diciptakan oleh Alexander Osterwalder ya. Dari awal dibuat untuk mempermudah pebisnis dalam menulis bisnis plan. Jadi sebelum ada bisnis plan, ada istilah bisnis plan. Jadi kalau bisnis plan kaitannya dengan memulai, merencanakan suatu bisnis. Oke? Jadi BMC itu sendiri adalah kerangka kerja terperinci bisnis startup kita. Jadi bagi startup bisnis atau bisnis pemula ya, yang baru memulai untuk berbisnis, kita perlu untuk menuliskan bisnis plan kita, rencana bisnis kita. Ya, di dalam rencana bisnis tentunya ada kerangkanya, kerangka kerja kita secara terperinci. Nah, di sini tugasnya bisnis model kanvas nih, ya, untuk merincikan kerangka kerja kita. 9 blok akan kita bahas tuntas hari ini. Ya, di sini mulai dari cara mengisi BMC itu sendiri. Bisnis model kanvas berisi 9 blok. Ya, blok yang pertama adalah value proposition, kemudian ada customer segment, ada customer relationship, channel, key partner, cost structure, revenue stream, key activities, dan key results ya. Jadi ada 9. Nah, cara mengisi BMC itu sendiri tergantung dengan kebutuhan bisnis kita. Jadi tiap bisnis itu bisa beda cara urutan mengisinya. Ya, bisa beda antara 9 blok ini, beda. Nggak harus berurutan gitu ya. Nah, penulisan bisnis model kanvas itu bisa dimulai dari kelima hal ini. Yang pertama, kalau kita itu ingin menawarkan ya apa yang kita punya. Jadi penawaran yang kita punya atau overlap. Atau bisa juga research atau sumber yang kita punya. Research lab ya. Atau yang ketiga, customer yang sudah kita kenal. Customer lab. Atau dana yang kita punya atau finance lab. Atau memang menulis bisnis model kanvas ini kita benar-benar random ya, atau multiple center gitu ya. Nah, untuk contoh kali ini saya coba menggunakan contoh kasus. Misalkan saja nih, kita akan membuat perusahaan fashion. Nah, perusahaan fashion ini anggap saja namanya Batik Butik ya. Jadi batik. Jadi kalau kita lihat dari namanya Batik Butik, berarti kita jual batik gitu ya. Nah, sebuah perusahaan fashion yang menawarkan baju batik untuk anak-anak. Jadi kita fokus lagi, mengerucut lagi nih produknya. Baju batik untuk anak-anak. Nah,
melihat jenis bisnisnya, kita akan memberikan contoh bisnis model kanvas dengan metode pengisian overlap. Tadi apa overlap? Jadi overlap itu dimulai dari penawaran yang kita punya gitu ya. Jadi contoh dari kasus ini adalah menjual baju untuk anak-anak. Nah, kita langsung saja cara mengisinya. Cara mengisinya dari blok yang pertama. Nah, value proposition. Ini sudah ada gambarnya ya. Fashion batik untuk anak-anak gitu ya. Value proposition. Apa itu value proposition? Nah, jadi value proposition adalah blok pertama yang harus diisi apabila kita menggunakan metode overlap gitu ya. Value proposition sendiri merupakan nilai, namanya juga value ya, value nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Jadi ada nilai apa nih dari produk kita yang bisa ditawarkan untuk pelanggan gitu ya. Nah, kelebihan dan keunggulan produk kita dibanding pesaing adalah hal yang harus dituliskan di value proposition. Jadi ada perbandingan keunggulan produk kita dengan produk si pesaing. Nah, di sini kategori di dalam value proposition itu ada beberapa. Nah, coba kita baca satu-satu. Newness. Jadi kalau kategori yang pertama newness, produk atau jasa yang kita tawarkan itu baru atau belum pernah ditawarkan sebelumnya gitu ya. Biasanya banyak ditemukan di dunia teknologi, hal yang baru. Atau misalkan kategori yang kedua, performance. Nah, jadi produk atau jasa yang ditawarkan meningkatkan kinerja customer agar menjadi lebih efisien atau efektif. Jadi melihat dari performance produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian customization. Customization itu produk atau jasa yang kita tawarkan berbeda atau ada pilihan untuk setiap segmen yang memiliki kebutuhan yang beragam atau berbeda. Ya, ada ragamnya. Kemudian getting the job done. Dengan membeli barang tersebut akan membantu customer menyelesaikan sesuatu. Kemudian desain. Menawarkan nilai artistik dari sekedar fungsional. Ada desain, ada nilai artistiknya. Kemudian status atau brand. Merek yang high class memberi sosial status pada pembelinya. Harga, kemudian hemat, meminimalisasi resiko, akses kenyamanan. Ini merupakan kategori di dalam kita menulis atau merencanakan value proposition ya. Kemudian bagaimana cara mengisi value proposition yang benar? Nah, sebelah kiri itu adalah cara yang salah dalam mengisi value proposition. Jadi yang salah itu adalah ketika langsung menulis format kategori keterangan. Nah, contohnya di dalam batik butik, value propositionnya adalah desainnya menawarkan desain batik khusus yang bisa digunakan untuk anak-anak. Nggak seperti itu. Ya, tapi value proposition yang benar itu adalah value proposition tetap bisa diisi sesuai dengan kategori, tapi bisa diucapkan sehingga dapat menjadi sales speech. Ya. Jadi ada formatnya. Jadi format yang bisa diucapkan, yang mudah diingat oleh orang dan berisi kaidah bisnis model kanvas yang benar gitu. Ini formatnya nih yang kuning. Nama produk kita adalah apa gitu ya. Tidak seperti ya, jadi ini ada perbandingan antara produk kita dan produk pesaing. Nah, coba selanjutnya. Nah, ini berikut adalah contoh value proposition untuk batik butik. Nah, di sini contohnya gini. Batik butik adalah butik yang menjual pakaian batik untuk anak-anak. Tidak seperti produk batik lainnya yang membosankan, kami membuat desain batik yang disukai anak-anak. Untuk anak-anak di bawah 12 tahun, dari batik butik bisa digunakan untuk acara formal maupun santai. Jadi ada perbandingan dari pesaing dan kita, dan juga kita di sini fokus pada keunggulan produk kita. Itu value proposition. Kemudian yang kedua, customer segment. Jadi customer segment itu merupakan penggolongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proposition kita.
Nah, kategorinya di sini ada mass market, niche market, segmented, diversified, multi-sided platform ya di sini. Nah, contoh pengisian untuk batik butik di sini yang kita pas-paskan saja ya, karena di sini kita jualnya batik, ya maka customer segmennya yang cocok untuk batik butik ini adalah prioritas yang pertama adalah ibu muda yang mempunyai anak berusia di bawah 12 tahun. Ya, kenapa bukan anak-anaknya langsung? Ya namanya juga anak-anak ya. Anak-anak kan belum bisa memutuskan saya pengennya pakai baju apa ya dan sebagainya. Kalau anak-anak biasanya yang memutuskan pengen beli apa ya ibunya gitu ya. Itu prioritas yang pertama. Kemudian prioritas yang kedua adalah toko retail dan eceran anak-anak di daerah kita. Jadi kita segmennya adalah toko retail. Jadi toko retail ini digunakan sebagai media kita. Jadi walaupun kita menjual secara langsung, tapi juga ada medianya nih, apa toko retail gitu ya. Kemudian prioritas ketiga adalah toko retail dan eceran batik di daerah kita. Nah, itu. Jadi kita memilih 3 prioritas sebagai customer segmen. Nah, jadi bisnis model kanvas ini adalah kita mengkerucutkan dari ke-9 tadi blok tadi kita kerucutkan yang fokusnya untuk batik butik customer segmennya apa gitu ya. Nanti kalian ketika membuat produk juga kalian fokuskan customer segmen kalian tuh siapa gitu ya. Kemudian lanjut yang ketiga, customer relationship. Customer relationship itu merupakan cara-cara yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segmen. Jadi kemarin tadi kita punya customer segmen ya. Kemudian cara untuk komunikasi dengan mereka itu bagaimana? Nah, kategori dari customer relationship itu ya ada transaksional, ada long term, ada personal assistant, self service, community, dan co-creation. Nah, dari ke-6 kategori ini, cara mengisi bisnis model kanvasnya yaitu yang cocok transaksional atau langsung memutuskan untuk membeli pada saat itu. Ya, jadi customer relationship-nya adalah transaksional dan co-creation. Co-creation itu adalah bisnis batik butik ini bisa mengajak ibu-ibu untuk mengajukan desain batik anak-anak mereka. Jadi tawarkan lagi desain batiknya pengennya seperti apa. Jadi ada komunikasi sebelum memutuskan untuk membeli ya, bertransaksi. Nah, ini customer relationship-nya. Kemudian channel atau cara kita menjangkau customernya. Untuk mengisi bisnis model kanvas channel ini ya, dilihat lagi kategorinya. Nah, kategori di dalam channel yang pertama direct atau secara langsung melalui sales force ya, atau toko sendiri ya. Direct ini bisa digunakan kita untuk mengisi BMC channel ya. Direct berarti kita pilih direct. Kemudian indirect, toko pemilik partner, pusat grosir, agen reseller bisa kita gunakan untuk mengisi BMC kita ya di channel. Kemudian online, sosial media, aplikasi messaging, website bisnis, marketplace, forum jual beli, itu juga sebenarnya bisa juga. Awareness ya, tahap awal mengkonfirmasi ke customer ya, itu bisa juga. Evaluation, purchases, delivery, after sales ya. Kalian pilih yang menurut kalian itu kalian mau menggunakan cara menjangkau customernya itu gitu ya. Nah, di sini saya pilih cara mengisi model kanvasnya menggunakan kategori direct ya, menjual langsung ke ibu rumah tangga, door to door. Kemudian indirect, menitipkan barang ke pedagang retail. Kemudian juga awareness, jadi boleh lebih dari satu pilihnya ya. Nah, kemudian key partnership yang kelima ya. Key partnership itu adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama dengan tujuan ada 3 tujuan: optimization and economy ya, reduction of risk and uncertainty, dan yang ketiga. Jadi ketiga tujuan itu kita
kategorikan ya sebelahnya. Jadi kategori di dalam key partner itu ada 4. Dari keempat kategori ini kita pilih yang sesuai dengan bisnis batik butik ya. Nah, dari keempat ini ternyata saya memilihnya yang strategic alliance. Jadi strategic alliance itu dengan perusahaan garment ya. Jadi kita lihat strategic alliance between non competitor. Jadi kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis. Nah, di sini saya memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan garment ya untuk menjahit produk-produk batik butik. Kemudian selain strategic alliance, juga key partnernya adalah supplier relationship ya, menitipkan produk batik butik di toko-toko retail pasar. Nah, ini contoh mengisi BMC pada key partner. Kemudian cost structure. Nah, cost structure ini adalah rincian biaya-biaya terbesar yang harus kita keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Nah, jadi ini biaya-biayanya. Kategorinya ada cost driven, value driven, fixed cost, variable cost gitu ya. Nah, cara mengisi BMC pada cost structure di sini yang pas dari batik butik adalah yang pertama cost driven ya, sensitif terhadap harga bahan baku. Jadi ini fokus pada harga bahan bakunya. Nah, di sini batik butik biaya keluar tergantung dari harga kain. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan atau harga batik itu tergantung pada harga kainnya. Jadi fokus pada harga bahan baku. Nah, kemudian fixed cost. Ya, fixed cost adalah biaya tetap yang muncul tidak tergantung pada jumlah produksi. Biaya tetap berarti biaya yang pengeluarannya tetap, tidak bergantung pada hasil produksinya. Contohnya gaji satu orang fashion designer. Jadi kita butuh satu orang fashion designer dan kita mengeluarkan gajinya untuk satu orang tersebut gitu ya. Kemudian variable cost. Variable cost itu biaya yang berubah-ubah tergantung pada besar kecilnya produksi. Ya, jadi biaya variable cost kita di sini adalah biaya jahit ya, tergantung berapa baju yang akan kita produksi gitu ya. Terus cost structure. Setelah cost structure, nah di sini ada revenue stream. Ya. Revenue stream dalam BMC akan kita isi dengan berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Jadi bahasa kasarnya adalah di revenue stream ini bagaimana cara kita mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya gitu ya. Mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, di sini kategori di dalam revenue stream ini ada asset sale, ada usage fee, subscription fees, ya, ada licensing juga. Nah, dari keempat kategori ini saya memutuskan untuk batik butik di sini menggunakan revenue streamnya asset sale. Ya, penjualan produk secara fisik, atau di sini kalau batik butik menggunakan aset sale adalah menjualan baju batik secara langsung gitu ya, penjualan baju batik butik secara langsung. Ini revenue streamnya untuk mendapatkan pendapatan yang banyak menggunakan aset sale gitu. Kemudian blok yang selanjutnya ya, yang ke-8 dan 9 adalah key activities dan key resources. Nah, kategori di dalam key activities dan key resources di sini, kalau key activities itu terdapat production, operation, problem solving, platform network, membangun tim, memimpin tim. Nah, dari ke-6 kategori ini mana yang cocok gitu ya. Kemudian untuk yang key resources ada aset fisik, aset fisik bisa tokonya gitu ya. Aset non fisik itu misalkan kita haki dari brand kita bisa dihakikan gitu ya. Kemudian sistem bisnisnya bagaimana, tim yang kompeten, permodalan yang kuat. Jadi dari kategori-kategori ini mana yang seperti yang tadi ya, mana yang cocok untuk batik butik gitu. Jadi ini ke-9 blok dalam menulis BMC. Jadi bagi kalian yang startup bisnis, yang mau memulai suatu bisnis dan mau menuliskan bisnis plan kalian, mau menuliskan proposal bisnis kalian bisa menyusun kerangka
bisnis kalian dengan ke-9 blok ini. Ini adalah fokusnya ya, jadi mempermudah kalian dalam menulis bisnis plan. Ini contohnya ya, 9 blok bisnis plan ya, dengan berbagai kategorinya. Ini juga contoh dari bisnis model kanvas ya, bisnis model kanvas dengan ke-9 kategorinya juga ya. Ini juga banyak. Nah, itu dia bisnis model kanvas yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jadi silakan untuk dilanjutkan sesi diskusi ya. Dan juga khusus mahasiswa saya ada tugasnya silakan kalian membuat bisnis kanvas untuk produk kalian disesuaikan dengan bab sebelumnya ya, dan kemudian dikumpulkan sebelum UAS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like ya, dan komen di bawah ini untuk diskusi, jangan lupa ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.